Syirik non-fisik dan syirik kecil. Nih. Contoh ya misalnya ya. Ketika ditanya misalnya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawaban mereka Allah, jelas. Tapi ketika mereka ditanya, man ilahuka, siapa ilah kamu? Mereka jawab Lata, Uzza, Manat, Hubal dan segala macam. Oh iya, Tuhanku Allah. Tapi kalau aku lagi susah nih, aku mintanya sama Lata. Kalau lagi mau panen nih, aku mintanya sama ini. Kalau lagi susah nih usahaku, aku mintanya sama ini. Kalau aku lagi bingung mau kemana, aku doanya sama ini. Nah ini artinya adalah Allah itu cuma sekedar pencipta, tapi nggak ngatur. Allah itu cuma pencipta, tapi bukan tempat minta perlindungan. Nah ini namanya adalah syirik nih. Ini definisi syirik non fisik. Pertanyaannya kalau kita sekarang gitu atau enggak sih? Ada yang kayak gitu sih. Even aku. Makanya kan orang bilang gini, ulama bilang gini, tidak ada satupun manusia yang lepas daripada sifat syirik. Tidak ada satupun, kecuali Nabi Muhammad tentunya ya. Karena even kita juga sama, cuma kita nggak syirik yang besar aja mas. Tapi kadang-kadang ya, contoh, kita pergi ke dokter, kita minum obat karena merasa obat itu nyembuhin kita, itu bagian daripada syirik. Iya sih, karena harusnya kan Allah ya. Allah, tapi kita kan enggak kan? Ini mahal nih obatnya, aku udah berobat sama dokter yang mahal nih. Kayaknya di dokternya bagus nih. Nah itu kadang-kadang ada syirik kecil seperti itu. Atau kita nggak yakin bahwasanya Allah jamin rezeki kita. Itu syirik kecil tuh. Itu lebih masuk akal. Kalau yang pertama ke dokter kan, saya nangkapnya itu adalah bagian dari usaha kita kan. Betul. Iya. Dan itu sebenarnya bisa aja. Artinya kalau kita senantiasa menjaga koneksi kita, ini yang nyembuhin Allah kok. Tapi sebagai usaha tetap aku cari yang terbaik dong. Nah itu tetap gak syirik. Tapi maksudku adalah bagaimana sulitnya syirik itu. Seperti kata Rasulullah, seperti kayak riya itu kan termasuk syirik juga ya. Nah seperti kayak di malam hari di batu hitam ada semut hitam. Nggak kelihatan. Gitu. Barely nggak kelihatan gitu kan ya.